Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan siklus kerja audit internal, pelaksanaan audit, dan penyampaian hasil audit. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Irfan Ramadi, Muzawir, Nasrul Akmal, dan Zikrul Prima Setia. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Di situ ada pendekatan audit. Audit internal dapat dilakukan dalam berbagai cara dan ada berbagai model yang diterapkan untuk pemakaian peran audit. Organisasi akan menemukan kebutuhan audit dan ini akan membantu untuk menetapkan jenis jasa audit yang disediakan. Kemudian didakwa dengan menyediakan layanan ini dengan standar audit profesional. Bab ini membahas beberapa pendekatan yang berbeda dan cara yang mereka berhubungan dengan peran audit internal. Perkembangan audit internal sebagai profesi didasarkan pada premis bahwa praktik audit internal adalah subjek disiplin, didefinisikan standar profesional. Pada saat yang sama, jelas bahwa ada banyak variasi dalam cara peran audit. Ini hasil dari pendekatan yang berbeda dan dalam beberapa kasus interpretasi yang berbeda dari prinsip-prinsip yang mendasari. Meskipun berbagai hal mendasarkan audit, tidak berarti bahwa tidak adanya kedisiplinan audit internal. Hal ini tidak hanya masuk akal pekerjaan yang setiap orang terlatih dapat melakukan. Audit internal adalah tentang evaluasi manajemen, risiko, dan pengendalian internal. Dan ini harus menjadi tema sentral dalam kebanyakan pekerjaan audit. Sistem audit. Hal ini dipandang oleh beberapa sebagai cara utama di mana peran audit harus dibuang. Karena harus melibatkan sistem pengendalian internal. Mengevaluasi idenya adalah bahwa sistem yang dipelajari untuk menilai apakah mereka cukup dikendalikan sehingga tujuan manajerial dapat dicapai. Sebelum pendapat dapat ditentukan, maka perlu untuk menguji operasi pengendalian dan sejauh mana kelemahan berdampak pada produk akhir. Penekarannya bukan pada melakukan rangkaian tanpa akhir tes, tapi lebih pada meninjau sistem dan tujuan utamanya. Kita mulai dengan pendekatan standar dalam bentuk kedok audit berbasis sistem. Konteks baru adalah untuk mengarahkan sumber daya audit pada sistem tata kelola perusahaan. Kami juga mencakup penipuan dan investigasi lainnya, audit dan pendekatan konsultasi untuk bekerja sebagai pengakuan atas arah auditor internal mengambil keputusan. Saya Muzawir ingin melanjutkan presentasi dari pemateri Irfan. Jadi pengertian audit internal menurut Kamus Keuangan, audit internal adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan tidak terjadinya manipulasi. Tugas serta tanggung jawab pengurus dan komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Jadi menurut seorang pakar ekonomi yang bernama Milton Stephen dalam bukunya yang berjudul Internal Audit Manual mengatakan bahwa audit internal adalah salah satu penilaian yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang sudah terlatih dalam hal ketelitian, mampu dipercayai, efisiensi dan fungsi catatan akuntansi perusahaan,
serta pengendalian internal yang ada di dalam perusahaan. Dengan kata lain, auditor internal berfungsi sebagai bentuk penilaian sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal melalui kegiatan organisasi. Jika auditor eksternal bertugas memberikan penilaian dari luar lembaga independen, maka audit internal memberikan penilaian secara rinci dari dalam. Audit internal memiliki peran detail dalam memeriksa secara keseluruhan dari data keuangan tahunan yang ada di perusahaan. Meskipun auditor internal bekerja dalam perusahaan, namun ia harus memiliki kedudukan yang netral dalam menilai atau objektif dalam sama seperti lembaga independen di luar audit ataupun auditor internal. Fungsi audit internal melakukan pengawasan atas semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pemimpin puncak. Jadi tugas auditor internal itu melakukan identifikasi dalam meminimalisasi risiko, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis, melakukan laporan validasi pada manajer. Saya Nasrul Akmal ingin melanjutkan presentasi dari pemateri Muzawir. B. Temuan-temuan audit dan konfirmasi temuan. A. Temuan audit. Definisi temuan audit adalah hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan fakta positif maupun negatif yang ditemukan selama proses audit. Temuan audit yang bersifat negatif mempresentasikan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, auditor dapat menyertakan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengendalian sistem atau operasional organisasi atau entitas. Unsur suatu temuan audit dibagi 5 kategori, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kondisi, berkaitan dengan bagaimana keadaan yang terjadi. 2. Kriteria, berkaitan dengan bagaimana keadaan yang seharusnya. 3. Sebab, berkaitan dengan mengapa hal tersebut bisa terjadi. 4. Akibat, berkaitan dengan perbedaan yang terjadi dan yang seharusnya. 5. Rekomendasi, berkaitan saran apa saja yang dapat diakukedangan tujuan untuk 5. Rekomendasi, berkaitan saran apa saja yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan. Pengembangan temuan, tidak jarang seorang auditor menemukan kelemahan yang material dalam program pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. Apabila hal itu terjadi, maka auditor menyusun rencana pengembangan untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Penyajian hasil audit. Penyajian hasil audit terdiri dari bagian A. Informasi umum. Informasi umum disajikan dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi pembacanya tentang program atau kegiatan yang diaudit dan sifat audit sehingga dapat
gunakan untuk membantu pembaca agar dengan mudah dapat menanggapi informasi yang dimuat dalam laporan hasil audit. Beberapa petunjuk dalam penyajian informasi umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus dijaga agar relatif singkat dan harus dihindari adanya informasi yang lebih sesuai disajikan pada bagian lain dari laporan. Yang kedua, apabila informasi umum menyajikan informasi yang bersangkutan dalam lampiran dan apabila demikian, maka petunjuk tentang lampiran tersebut agar disajikan. Yang ketiga, informasi umum disajikan biasanya dibagi menjadi beberapa subbagian, yaitu informasi mengenai sifat kegiatan audit, informasi tentang kegiatan yang diaudit. Pernyataan pengimbang, informasi mengenai sifat kegiatan audit. Informasi mengenai sifat audit diperlukan untuk mengomunikasikan temuan-temuan secara jelas atau menerapkan dalam perspektif yang benar. Bagian ini biasanya memuat yang berikut ini. Yang pertama, sifat audit. Apakah audit keuangan, audit operasional, atau audit khusus? Yang kedua, ruang lingkup audit, periode dicangkup dalam audit atau saat terjadinya kondisi yang dilaporkan. Penjelasan mengenai keterbatasan dan ungkapan bila ada pembatasan. Hal-hal yang menyebabkan audit tidak dapat dilaksanakan dengan lengkap. Lokasi audit yang dilakukan apabila cukup banyak. Pada bagian ini diungkapkan secara umum, tetapi dijelaskan pada masing-masing temuan. Yang kelima, pernyataan mengenai tujuan dan latar belakang dilakukan audit. Apa yang diharapkan dari hasil audit ini?